Halo semuanya, selamat datang di channel Advantage Paradosis. Kali ini saya akan membahas apologetika, yaitu teknik-teknik cara berapologet. Kata apologetika di dalam Alkitab terbagi menjadi dua kategori, yaitu apologeomai dan apologia. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apologeomai. Kata apologeomai biasanya digunakan untuk memberikan pertanggungjawab atau membela diri ketika ada tuduhan atau serangan dari pihak luar terhadap pribadi kita atau diri kita. Nanti kita akan membacanya di dalam 2 Korintus 12 ayat 19 dan dilanjut di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang kedua. Pertama, mari kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 19. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Kata membela diri di dalam 2 Korintus 12 ayat 19 di atas berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata apologometa, yang dimana kata tersebut berasal dari akar kata apologeomai. Sekarang, mari kita lanjut membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang kedua. Versi terjemahan baru tertulis, Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Lalu di dalam terjemahan ILT di sini tertulis, sehubungan dengan segala hal yang aku telah dituduh oleh orang-orang Yahudi, ya Raja Agripa, aku menganggap diriku berbahagia karena akan segera membela diri di hadapanmu pada hari ini. Frasa memberi pertanggungjawab terhadap diriku di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 2 terjemahan baru, atau frasa membela diri di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 2 Alkitab terjemahan Indonesian Literal Translation berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata apologestai, yang dimana kata tersebut berasal dari akar kata apologeomai. Jadi, kata apologeomai biasa digunakan untuk mempertahankan diri atau membela diri atas tuduhan dan juga serangan dari pihak luar terhadap pribadi kita atau diri kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apologia. Kata apologia biasanya digunakan untuk memberikan pertanggungjawab atau membela diri ketika ada tuduhan atau serangan dari pihak luar terhadap iman pengharapan kita, yaitu tentang Injil, kabar baik, Yesus Kristus, serta pengajarannya. Nanti kita akan membaca di dalam surat Filipi yang pertama ayat yang ke-7, kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-16 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Apologia bukan mengarah kepada pembelaan terhadap pribadi kita atau diri kita, tetapi mengarah kepada pembelaan iman kita kepada Injil. Mari kita baca di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kata membela diri di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-7 berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata apologia, dan merujuk kepada pembelaan terhadap berita Injil yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata evangelio, yang berasal dari akar kata evangelion. Catatan ya, Injil di sini bukan merujuk kepada kitab suci, karena pada waktu itu kitab suci Injil belum ditulis ke dalam suatu kitab suci. Jadi, kata Injil atau kabar baik yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Selanjutnya kita baca di dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Kata membela di dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-16 berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata apologian, yang dimana kata tersebut berasal dari akar kata apologia, yang merujuk kepada pembelaan terhadap Injil, yaitu pembelaan terhadap iman kita kepada Yesus Kristus dan juga terhadap pengajarannya. Jadi bukan pembelaan terhadap diri kita atau pribadi kita sendiri. Dan yang terakhir kita baca di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kata memberi pertanggungan jawab memiliki makna yang sama dengan kata membela pada bahasa Yunaninya, yaitu dari kata apologian, yang berasal dari akar kata apologia. Sekedar info tambahan, di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang saya miliki, di dalamnya saya memberikan suatu catatan pinggir. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, di sini terdapat dua kata pertanggungjawaban. Kata pertanggungjawaban yang pertama, saya beri warna oranye, yang dimana kata tersebut berasal dari bahasa Yunaninya, yaitu dari kata apologian. Kata apologian berasal dari akar kata apologia. Sedangkan kata pertanggungjawaban yang kedua yang saya beri tanda garis bawah, di situ berasal dari bahasa Yunaninya, yaitu dari kata logon. Dan kata logon berasal dari akar kata logos, yang artinya adalah firman. Berikut ini saya tunjukkan di dalam Alkitab bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Di sini kata apologian saya beri tanda warna biru, sedangkan kata logon saya beri tanda warna merah. Maka di dalam terjemahan ILT 1 Petrus 3 ayat 15 tertulis, tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan atau apologian terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman atau logon mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Pada surat 1 Petrus 3 ayat 15, kata apologian merujuk kepada pengharapan iman kita, yaitu Injil atau kabar baik yang merujuk kepada Yesus Kristus serta pengajarannya. Lagi-lagi kata apologia itu tidak merujuk kepada pribadi atau diri kita sendiri, tetapi merujuk kepada iman pengharapan kita kepada Injil, yaitu Yesus Kristus, serta pengajaran yang Yesus Kristus ajarkan kepada para muridnya atau para rasulnya hingga sampai kepada kita. Jadi, kata apologetika berasal dari dua kategori, yaitu apologeomai dan apologia. Kalau apologeomai merujuk kepada pembelaan terhadap diri kita atau pribadi kita sendiri, sedangkan kata apologia merujuk kepada pembelaan terhadap iman kita kepada Injil, yaitu Yesus Kristus serta ajarannya yang kita imani.